دكتور عبد المتعالي رئيس دراسات للشرق الأوسط في جامعة اندونيسيا، فإليه فليتفضل. ما يدور يعني 20 إلى 30 دقيقة، فإلى فضيلتكم فليتفضل مشكورا. Baik, terima kasih Mas Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sa'adat Imam Yakhshullah Mansur, Recording in progress. Syekh Sayyid Royah, wa Al-Karim Al-Asirah, Ukhtuna di Palestina, ibu bapak semua yang dimuliakan Allah. Al-Qadaya Al-Palestiniyah wa As-Sujun Al-Palestiniyah laqad fahimah al-Arab wa man nataqa bil-Arabiyyah bifahmin afdal bil-muqaranah ma'a al-Indonesiun wal-akharuna alladhina lam yatakallamuna bil-Arabiyyah. Idhan ana ulqi al-kalimat wal-muhadarah ala istidhanikum Imam Yakhshullah Mansur bil-lughah al-Indonesiyah. تفضل. أفضل هذا أفضل إن شاء الله أفضل. I believe that the problems of the Israel and Palestinian conflict and Israel presence have been widely understood by the Arab community and Arabic speakers. So I speak maybe with bahasa. Inshallah better that is better. Saya sebelum masuk ke masalah tahanan Palestina, saya ingin menjelaskan lebih mendasar ya, karena tahanan penjara Israel ini adalah ekses dari lemahnya dunia Islam, lemahnya kita, dan luar biasa solidnya Israel. Bangunan konstruksi perjuangan mereka dibangun dari 1947, mungkin sejarah 46 tahun ya, sampai 1993. Jadi 46 tahun mereka berjuang luar biasa, sehingga hari ini mereka cukup luar biasa. Namun sungguh pun demikian, ada banyak berita gembira ya bagi kita, bahwa kebohongan tidak bisa berusia panjang. Begitu. Jadi sebelum saya jelaskan penjara-penjara yang dibangun oleh Israel, baik yang sebelum mereka merdeka 14 Mei 1948, diantaranya adalah penjara Gilboa. Ini penjara luar biasa yang dibangun oleh Inggris, begitu. Jadi sangat tidak salah kalau penjelasan dari Syekh Said Royah tadi. Audio video saya clear and clean ya? Ya. Clear. Bahwa penjaranya sangat jauh dari manusiawi dan lain sebagainya, karena memang itu dikonstruksi untuk menteror dan melakukan genosida, begitu. Dan ini adalah ekses ya dari konstruksi perjuangan Israel. Ya, jangan dibandingkan dengan sejarah Islam yang luar biasa, begitu. Kita punya literasi yang dahsyat ya. Bahkan beberapa istri Nabi itu menjadi tahanan perang, kemudian menjadi masuk Islam dan menjadi istri Nabi. Ya, saya sangat tertarik baca bukunya Karen Armstrong, itu terkait The Prophet of Muhammad. Saya bertemu beberapa kali dengan beliau di International Conference, begitu. Jadi beliau menjelaskan, jadi di antaranya Juwairiyah ya bin Al-Harith bin Dirar, kemudian ada Sofia binti Huyai. Itu adalah para wanita-wanita tahanan yang kemudian jadi istri Nabi. Jadi kalau sejarah Islam sungguh luar biasa ya. Ada tawanan, ada tahanan. Jadi tahanan pun bukan berbasis dinding begitu ya, berbasis sel, tapi tenda-tenda saja. Ya, itu pun setiap hari ya, day to day-nya, kemudian ada informasi kepada keluarga tawanan ya. Makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, menunya apa. Ini dijelaskan. Dan informasi ini saya dapatkan bukan dari referensi Islam justru, tapi dari referensi Barat. Ya, luar biasa.
ya, bagaimana Islam memperlakukan para tawanan perang begitu. Jadi sangat jauh lah dari narasi apa itu menteror, kemudian apa itu mengganggu stabilitas dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu ada satu entitas ya di tengah-tengah ketika globalisme mengagung-agungkan human right begitu. Ini penjaranya sangat jauh dari human right begitu. Nah, makanya sampai hari ini ada ratusan definisi terorisme belum kunjung selesai di UN sendiri, di PBB sendiri. Ada 178 definisi terorisme yang satu dengan yang lain saling tumpah tindih begitu. Kenapa? Karena entitas ini masuk terus, yaitu Israel. Nah, seminar ini ya, webinar ini di antara manfaatnya adalah memberikan literasi kepada dunia internasional. Ini teror bukan lagi orang, ya, bukan lagi lembaga, tapi state, ya, tapi state. Ini yang harus digarisbawahi. Karena itu, kalau bisa penterjemahannya harus sangat bagus ya dari panitia. Kenapa? Karena ini akan di-share ke dunia internasional. Kenapa? Karena hari ini Israel masih di backing, masih punya bodyguard quartet begitu. Ada UN di sana, ada Amerika di sana, kan begitu. Kemudian ada Uni Eropa di sana. Nah, karena itu literasi-literasi seperti webinar ini terkait bagaimana di dalam penjara ada penjara, ini harus menjadi informasi yang sampai kepada seluruh lapisan masyarakat internasional. Baik, saya ingin menjelaskan perlahan-lahan ya terkait sejarah konflik Israel-Palestina. Mungkin sejarahnya sangat banyak, ada tanggal, ada tahun, tetapi sebetulnya dari 1947 sampai 2002 ini ada 5 agenda besar terkait konflik Israel-Palestina. Konflik ini dimulai oleh PBB sendiri, yaitu dengan munculnya resolusi 181 ya 29 November 1947. Inilah biang kerok. Ya, inilah biang kerok kenapa terjadi tragedi kemanusiaan. Yang tadinya punya tanah, yang tadinya punya hak ya atas diri, atas tanah, atas perkebunan, menjadi dibagi 3. Ya, ada wilayah Arab Palestina, ada wilayah Yahudi, ada Al-Quds Asy-Syarif dan Bethlehem di bawah otoritas internasional. Dibagi-bagi seperti itu. Anda kalau punya rumah milik Anda kemudian dibagi 3. Kita punya tanah milik kita ada SHM-nya kemudian dibagi 3. Tapi hebatnya resolusi ya inilah salah satu-satunya resolusi PBB yang diterima oleh masyarakat internasional yang bisa berjalan. Tapi setelah itu resolusi PBB tidak ada yang bisa kecuali harus melalui Dewan Keamanan. Kan begitu. Ya, setelah 1947 resolusi hanya sebatas nama saja. Tapi inilah satu-satunya resolusi PBB ya, ini yang diamini oleh masyarakat internasional hingga Israel memiliki land and state. Kan begitu. Ini yang pertama. Nah, sejak 1947 sampai 1993, 46 tahun, inilah tragedi kemanusiaan yang luar biasa kepada Palestina. Saya tidak perlu menyebut satu persatu. Bahkan yang sangkuni pun, ya, yang melakukan selingkuhan pun itu luar biasa, ya, dari kawan kita sendiri, ya, dari bangsa yang dimana kiblatnya juga sama dan lain sebagainya. Begitu. Nah, 46 tahun, disitulah terjadi penindasan yang luar biasa kepada rakyat Palestina. Lalu ada sedikit angin segar, yaitu Oslo. Ya, September 1993, Palestina punya otoritas ketika itu. Ya, Palestina punya pemerintahan terhadap Gaza dan tepi barat. Punya pemerintahan, punya polisi, dan lain sebagainya. Tetapi anehnya yang bayar siapa polisi-polisi ini? Yang bayar siapa pemerintahan ini? Yang bayar gaji ASN siapa di sini? Sehingga disebut ini pemerintahan otoritas tapi tidak authority. Begitu tuh ya. Sehingga ada gium ya dalam kajian atau penelitian terkait Timur Tengah, khususnya Palestina. Ada pemimpin dunia di Timur Tengah, itu tugasnya hanya menunggu telepon dari Paman Sam saja katanya. Di satu sisi Oslo ini sebuah angin segar. Karena sejak 46 tahun, ini Palestina luar biasa. Ya, dizalimi luar biasa. Tapi dengan Oslo,
Palestina punya pemerintahan, punya otoritas. Begitu ya. Nah, lebih parah lagi ketika itu muncul the deal of century yang baru-baru ini. Ya, the deal of century ditelurkan oleh Donald Trump, ya, perjanjian abad ini yang menjadikan beberapa negara-negara yang awalnya bisa kita announce ya untuk bergabung dalam rangka penegakan kemanusiaan di Palestina itu coba dirangkul oleh Donald Trump. Ya, ketika itu kejadiannya ketika Donald Trump melakukan negosiasi ya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara di Pulau Sentosa di Singapura. Namun setelah itu ada pertemuan yang tidak dijepret oleh media massa. Menariknya salah satu kantor berita yang menjepret itu adalah Reuters, ya, kantor berita Perancis. Di situ ada pertemuan luar biasa antara Paman Sam dengan Beijing. Ya, disitulah proposal the deal of century ditawarkan. Dan menariknya ketika itu ada kata kesepahaman, maka muncullah the deal of century. Begitu. Benarlah tidak ada istilah politik itu musuh abadi kan begitu. Tapi pada partikular tertentu dia menjadi sahabat, menjadi kolega begitu ya. Karena itu sebetulnya Palestina kemudian negara-negara Muslim yang harus banyak berbenah. Ya, karena semakin banyak melakukan ketergantungan kepada yang lain, itu sebetulnya hanya tinggal menunggu gigit jari saja. Dari satu jari jempol maka akan menggigit jari telunjuk, ya, jari manis dan jari-jari yang lain. Begitu. Apalagi puncaknya itu di Januari 2020. Ya, ketika Donald Trump mengundang pemimpin dunia Islam diantaranya untuk melakukan normalisasi luar biasa, dimulai dari saya sebetulnya tidak perlu menyebut nama-nama negara tersebut ya, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Sudan, dan terakhir Maroko. Ya, nyaris kondisi Palestina semakin terjepit begitu. Walaupun inisiasi dari Donald Trump tersebut bahwa normalisasi ini adalah sebagai salah satu ikhtiar effort untuk menjadikan Timur Tengah lebih damai. Tapi ternyata Ramadan kemarin bagaimana serdadu-serdadu Israel masuk ke Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Apalagi hari ini pemerintahan Naftali Bennett itu mengerahkan pasukan ke Al-Aqsa tidak lagi menggunakan peluru karet ya, tapi menggunakan peluru tajam. Karena itu perlu dipikirkan kepada calon jamaah umroh Indonesia plus Aqsa. Di satu sisi betul ya, jangan terlalu banyak berkunjung kecuali ketiga tempat ini, ya, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi hari ini literasi masyarakat Indonesia harus betul-betul paham. Ya, karena serdadu Naftali Bennett itu tidak lagi menggunakan peluru karet, tapi menggunakan peluru tajam. Begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya secara seksama oleh masyarakat kita begitu. Nah, normalisasi ini awalnya bahwa Israel ada kesepakatan tidak akan melakukan aneksasi lagi, tidak akan melakukan perluasan pemukiman ilegal lagi, tapi faktanya tidak dan tidak. Literasi ini sebetulnya ini bukan lagi dalam lembaran sejarah, dalam lembaran kitab suci ini sudah dijelaskan. Ya, ini Imam Yakhshallah Mansur sudah sangat paham betul ya bagaimana penjelasan kitab suci terkait ingkar janjinya Bani Israel begitu. Jadi sebetulnya literasi kaum muslimin terhadap Zionis dan pemerintahan Naftali Bennett itu sebetulnya sudah harga mati begitu ya. Nah, kenapa kita harus sungguh-sungguh membela Palestina? Ya, karena tokoh dunia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah tokoh Palestina, imam besar Masjidil Aqsa, ya, Muhammad Amin Al-Husaini. Ini luar biasa. Maka seyogjanya, dulu saya ketika di pesantren diajarkan oleh guru saya, malam yashkurin nas la yashkurallah. Orang yang nggak pandai syukur, berterima kasih sama orang, maka dia tidak akan pernah pandai berterima kasih kepada Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan normalisasi ini kondisi Palestina semakin sulit.
Begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira Israel bisa merdeka tidak? Ya. Maka jawabannya Palestina. sangat ya. Mohon maaf, Palestina kalau Israel dari dulu ya. Apakah dengan kondisi seperti ini apakah Palestina bisa merdeka? Sangat. Sangat bisa merdeka, sangat memungkinkan. Kenapa? Tadi saya di awal bilang bahwa tidak ada usia kebohongan, kedustaan yang usianya panjang. Yang pertama. Yang kedua, ini kaukus Amerika yang dibangun oleh Amerika ya 2020 ya dalam rangka membangun pertahanan untuk head to head dengan China, ini sebetulnya menandakan bahwa kondisi Amerika sedang lemah. Ya, kondisi Amerika sedang lemah. Kita tahu bahwasannya Afghanistan itu ditinggalkan oleh Amerika Serikat justru karena kondisi lemahnya Amerika Serikat, hutangnya luar biasa banyak, begitu. Dan saya kira tidak menutup kemungkinan ini Israel pun akan ditinggalkan, ya. Israel pun akan ditinggalkan oleh Amerika seperti halnya Afghanistan. Pemerintahan Ashraf Ghani itu ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Nah, hari ini konsentrasi nasional Amerika Serikat dari sisi keuangan, dari sisi politik, apalagi dari sisi alutsista, itu semuanya berfokus kepada siapa? Berfokus kepada China. Apalagi Kongres sudah mengizinkan pemerintahan Joe Biden begitu untuk bisa menambah debit hutang. Maka akan sangat sulit sebetulnya bagi pemerintahan Joe Biden ya untuk memberikan donor baik itu sosial ya, apalagi untuk riset ya, apalagi untuk alutsista, untuk pengembangan militer Israel ya, karena kondisi domestik Amerika saja sudah sulit, apalagi posisi Cina hari ini. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika pun akan meninggalkan Israel. Yang kedua, cracking di internal Israel, ada perpecahan yang luar biasa. Begitu ya. Tingkat yang hadir di sini jangan pernah menyatakan bahwa Israel itu solid secara internal, tidak. Crackingnya luar biasa. Ya, perpecahannya luar biasa. Mungkin pernah dengar Partai Arab ya, walaupun Partai Arab di sana pun masih kita sanksikan kearaban, tapi paling tidak sekian persen itu masih ada yang punya nasionalisme ya dengan kearabannya walaupun bukan kepada keislamannya begitu. Nah, hal ini sebetulnya bisa diupayakan ya oleh mereka-mereka yang punya akses yang luar biasa. Kita tahu orang Palestina rata-rata bisa berbahasa Ibrani, pun seperti halnya orang Yahudi bisa berbahasa Ibrani. Kemudian apa yang menyebabkan Palestina ini mungkin merdeka? Di antaranya adalah potensi negara-negara yang head to head dengan Amerika Serikat hari ini. Saya tidak menyebut China, tapi saya menyebut Rusia. Begitu. Kalau kita baca sejarah, ya 29 Mei 1453 ya, ketika Muhammad Al-Fatih itu bisa membobol benteng Konstantinopel, itu diantaranya adalah bantuan Ruba, seorang ahli meriam dari Hungaria. Nah, saya kira potensi-potensi ini harus dibangun begitu. Ya, politik is politik. Kita harus punya strategi yang ciamik begitu. Nabi SAW saja akan ketika melakukan hijrah itu pun sama guidance-nya, petunjuk jalannya adalah seorang Nasrani gitu. Nah, saya kira potensi-potensi ini luar biasa. Kami dalam beberapa forum sering menyampaikan ya, melakukan kunjungan riset ke beberapa negara di mana Muslim minoritas. Kita ke Eropa, kita ke beberapa negara Amerika Latin, ya. Kita bertanya kepada mereka, tahukah Anda Palestina? Jawabannya tidak tahu. Tahukah bahwa Palestina itu dianeksasi, ya. Kemudian ada tragedi kemanusiaan yang luar biasa di Palestina. Ya, pelakunya adalah, kreatornya adalah Israel. Jika Anda tahu bahwa Palestina dijajah, mereka punya tanah dirampas dan lain sebagainya, hari ini mereka belum merdeka. Anda dukung siapa? 70% yang tidak tahu Palestina itu akan mendukung siapa? Akan mendukung Palestina. Nah, saya kira potensi-potensi ini harus dibangun. Karena itu tidak sekedar gerakan emosional, maka gerakan rasional, ya, gerakan pendidikan, literasi,
bahwa semua fasilitas media, semua fasilitas kurikulum ini harus berbasis kemanusiaan yang luar biasa. Saya tertarik dengan pernyataan Erdogan ya. Kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Anda cukup menjadi seorang manusia karena terjadi tragedi kemanusiaan di sini. Ada seorang novelis ya Yahudi Israel, dia masuk Islam, namanya Maryam Jamilah. Dia menyaksikan betul bagaimana anak-anak dibunuh ya, kemudian tidak ada ruh-ruh kebaikan, ruh-ruh kemanusiaan pada serdadu-serdadu Israel begitu, dan bagaimana penjara-penjara itu mereka saksikan ya, disaksikan oleh Maryam Jamilah. Akhirnya dia memutuskan saya harus masuk Islam. Ternyata yang dibawa, yang dilakukan oleh masyarakat Palestina tidak lain adalah menjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Lalu sejarahnya dia menjadi istri seorang tokoh besar, Al-Maududi. Nah, saya kira ini jaringan-jaringan kemanusiaan ini yang harus dibangun ya oleh kita semuanya begitu. Baik, namun kemerdekaan Palestina ini, Bapak Ibu dan yang hadir semuanya pada webinar ini tidak dilakukan atau mungkin tidak terlaksana dalam waktu dekat ya. Kenapa? Karena diplomasi Israel itu ciamik dia. Ya, kenapa? Karena diplomasi Israel itu partnership and eksistensial. Nyaris tidak ada negara di muka bumi ini yang tidak melakukan hubungan trading, ya, ekonomik, ya. Itu semuanya walaupun tidak punya hubungan diplomatik, tetapi paling tidak pada level tertentu, pada partikular tertentu itu ada hubungan dagang, ada hubungan alutsista, ada hubungan education, health dan lain sebagainya, apalagi riset, ya, apalagi drone dan lain sebagainya. Nah, hubungan-hubungan ini melahirkan hubungan simbiosis mutualisme. Terkadang negara-negara yang tidak punya literasi dalam pendidikan, dalam kesehatan melakukan kerjasama riset dengan Israel, mereka punya sesuatu. Nah, disinilah kelebihan diplomasi Israel. Begitu. Nah, mereka mengembangkan mengembangkan riset yang luar biasa. Walaupun saya pernah memberikan seminar di Kuala Lumpur ya, saya satu meja dengan Direktur UNICEF UN ya. Belum mengatakan selesai seminar itu, Pak Muta'ali tahu nggak negara dengan tingkat literasi baca di dunia? Ya, saya sebut pertama Finland, no, bukan Finland, Singapura, no. Number one katanya Palestine. Saya bilang impossible, nggak mungkin Palestina itu negara antah berantah, merdeka saja belum. Bagaimana tingkat bacanya tertinggi ratanya di dunia? Kata dia, Palestina itu negara dengan tingkat baca tertinggi di dunia, apalagi Gaza. Gaza walaupun penduduknya 2 juta dari populasi Palestina 5,5 juta, ya penduduk Palestina berdasarkan sensus Desember 2021 kemarin, yaitu 2 jutanya Gaza. Jadi orang Gaza itu baca per harinya itu bisa 249 halaman per hari. Itu luar biasa. Nah, Israel dia bacanya 240 halaman per hari. Jadi gapnya 9 halaman saja. Orang Palestina kalau nggak baca dia, sudah selesai. Oleh Google saja tidak ada mapnya. Ini virtual background saya itu terkait lost land-nya Palestina. Hari ini cuma tinggal 1 poin saja, 1 titik saja. Ya, selebihnya itu sudah dikuasai oleh Israel begitu. Nah, jadi mereka kalau nggak baca bagaimana itu membangun alutsista? Dengan baca itu mereka bisa survive, begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang menjadikan bahwa kemerdekaan Palestina tidak dalam waktu dekat? Posisi Amerika, sungguh pun banyak hutangnya, sungguh pun dengan AUKUS ya. Australia, kemudian Inggris membangun pertahanan ya, kerjasama Atlantik Utara begitu, dan Indo-Pasifik ya. Ini tetap ada sumbangsinya kepada Israel begitu. Nah, tetapi mungkin tidak sekuat dulu ya. Nah, kemudian apa yang menjadikan kemerdekaan Palestina tidak dalam waktu dekat? Karena lemahnya dunia Islam pasca Arab Spring dan normalisasi begitu. Dunia Islam hari ini mana coba? Ya, justru kita dikotak-kotakan. Luar biasa saya membaca dialog antara Francis Fukuyama dengan Samuel Huntington.
Ya, ketika 1988 ya, Uni Soviet hancur, Francis Fukuyama menulis buku The End of History and the Last Man. Ya, itu hancurnya peradaban sosialis, last man-nya ya, bahwa tokoh dunia ya ataupun peradaban dunia yang memegang kendali last man-nya adalah kapitalis. Dikritik buku itu ya oleh murid ya Samuel Huntington. Ya. Guru, my teacher, itu last man-nya bukan kapitalis, belum. Sosialis belum hancur. Ya, dan kapitalis belum menjadi single player. Begitu. Kenapa? Coba lihat Suriah hari ini. Ya, Suriah itu kekuatan militernya tidak sekuat Mesir, begitu. Mesir dengan kekuatan militer, Husni Mubarak jatuh. Tapi Bashar Assad dengan kekuatan alutsista yang sangat terbatas, kok tidak jatuh-jatuh, tidak lengser-lengser? Oh, karena punya bodyguard. Siapa itu? Rusia. Menandakan bahwa sosialis belum hancur. Bahkan, kata Samuel Huntington, guru, ya, my teacher, bahwa sosialis dengan kapitalis pun itu kalau digabungkan itu juga nggak akan hancur juga. Kenapa? Ketika terjadi unity, ya, ketika terjadi unity di antara negara-negara Muslim, maka disitulah dalam sejarahnya muncul istilah Islamophobia. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya definisi merdeka. Ini yang menyulitkan Palestina merdeka ya dalam waktu yang dekat. Israel punya definisi yang sangat rigid. Ya, kemerdekaan Palestina tanpa militer, tanpa Hamas, tanpa kembalinya refugees, ya, tanpa kembalinya para pengungsi. Nah, kemudian Al-Quds Asy-Syarif itu ibu kota mereka. Nah, ini kan impossible. Sedangkan Palestina, ya, kita mendengar pidato terakhir Ismail Haniyah, kemerdekaan Palestina tanpa Israel. Kenapa? Karena sebetulnya ini sudah kulminasi ya, kulminasi pemimpin Hamas, pemimpin Gaza, karena two-state solution itu ditolak oleh siapa? Oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu, ya, sekarang kemudian oleh pemerintahan Naftali Bennett begitu. Sehingga kalau pakai definisi agak repot. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang membuat Palestina merdeka yang tidak dalam waktu dekat? Karena perseteruan domestik. Ya, kita mengenal ada ada pertemuan ya tiap beberapa tahun sekali begitu, pertemuan OKI, biasanya membahasnya khusus karena OKI dikonstruksi, dilahirkan khusus ya untuk membahas terkait Palestina. Tapi faksi yang diundang hanya faksi ini, tidak faksi itu. Hanya faksi Fatah, tidak faksi Hamas dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini memang bukan pekerjaan mudah. Contohnya ya Muhammad Mursi, baru dia menjabat sebagai presiden, dia kumpulkan dua faksi yang saling berseteru dan bisa duduk. Fatah bisa duduk, Hamas bisa duduk bersama. Luar biasa. Karena ketika dua faksi ini yang terbesar di Palestina bisa duduk bersama, maka 50% perjuangan Palestina sudah di tangan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ya, kantor Fatah di Amerika Serikat tidak bisa diperpanjang dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa perjuangan ini luar biasa. Kemudian tahanan Palestina, baru kita berbicara terkait tahanan Palestina. Tahanan itu adalah ekses ya dari konflik ini, dari lemahnya dunia Islam, lemahnya kita. Karena itu tidak heran kalau terjadi genosida, transfer teror dan lain sebagainya. Ya, mungkin tadi Syekh Said Roya itu menjelaskan hanya separuh, tapi yang terjadi luar biasa. Saya mungkin bukan dalam forum ini menjelaskan secara detail ya hasil riset kami begitu. Bagaimana tragedi kemanusiaan ya ketika kita berbicara dengan sangat fasih ya kemanusiaan, ketika kita berbicara sangat fasih human right begitu. Tetapi ada satu bangsa yang dianeksasi ya, yang dijajah luar biasa oleh state ya, namanya adalah Israel begitu. Nyaris mungkin setiap rumah yang ada di Palestina itu salah seorang anggotanya itu pernah dijajah oleh Israel ya, karena 25% populasi Palestina itu ditahan ya. Bayangkan 25%, kalau kita penduduk Indonesia 280 juta, 25%-nya berapa? Banyak betul ya. Sekarang penduduk Palestina 5,5 juta, 25%-nya itu di penjara.
Jadi seperti apa penjaranya? Penjaranya memang terbagi-bagi di setiap pemukiman ya. Ketika Israel itu melakukan pengembangan pemukiman ilegal, pasti dia bangun dulu penjaranya. Karena itu satu sel ya, satu garis itu dengan lorong-lorong yang ada di sana. Jadi sangat jauh dari diksi manusiawi begitu. Nah, saya tidak ingin menyampaikan secara detail ya terkait tahanan-tahanan ini, tapi yang jelas di sini sangat jauh dari kemanusiaan. Literasi ini harus sampai kepada masyarakat internasional agar kemanusiaannya tumbuh, agar kemanusiaannya sensitif ya. Karena jangan lagi bahasa-bahasa alutsista ya, bahasa-bahasa kekerasan ini muncul ya di tengah-tengah globalisasi. Hari ini kita tidak punya border, tidak punya batasan satu negara dengan negara yang lain. Karena tidak punya batasan, maka batasan akhlak, batasan norma, batasan kebaikan ini yang harus lebih kuat disampaikan kepada masyarakat internasional. Saya kira ini yang saya sampaikan, Mas Rifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjerumus dalam jurang normalisasi ini. Tentunya ini perlu mungkin perlu komen Bapak terkait dengan kemungkinan itu dan konsekuensi yang nantinya harus dihadapi, serta ini sikap umat Islam yang nantinya jika memang itu terjadi itu harus seperti apa gitu, Pak Dr. Muta'ali. Saya dengar Bapak akan meninggalkan juga room ini Pak ya, karena ada kegiatan. Nah, itu masalahnya. Mungkin Ya. dalam webinar yang lain insya Allah ya. Baik. Ya, dalam webinar yang lain mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara komprehensif. Tetapi penjelasan saya yakin pemerintah Indonesia itu tidak akan melakukan normalisasi. Walaupun sudah dicolek-colek oleh Anthony Blinken ya ketika kunjungan Desember kemarin ke Jakarta, tapi Bu Retno, Bu Menlu dengan tegas mengatakan kita tidak kepikiran. Karena kenapa? Karena pembukaan undang-undang kita itu jelas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kata Bung Karno, jas merah. Ya, jangan lupa sejarah. Ini salah satu wasiat Bung Karno yang belum kita tunaikan itu Palestina. Begitu ya. Baik, saya mohon izin Pak Yakhsullah Mansur ya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Jazakallah, Saya Dokter. dengan bimbingan Bapak dan para cendekia di sini, diskusi kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan mudah-mudahan kemerdekaan Palestina ini bisa menjadi bagian utama ya dari konstitusi kita begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. wabarakatuh. Hati-hati Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak.